Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu tercurah limpah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama tentunya kita mulai dengan membasahi lisan kita basahi juga, getarkan hati kita dengan mengucapkan hamdalah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan penuh wujud kesyukuran kita atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, titipan kesehatan yang sampai detik ini kita tidak akan mampu untuk bisa menghitung kenikmatan yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kita mampu menghitungnya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka hadirin, jadilah kita termasuk orang-orang yang qalil tersebut, tapi mereka adalah orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya pun berzikir mengingat Allah, bahkan anggota tubuhnya pun digunakan untuk beribadah dan taat kepadanya. Karena kita semuanya ini nanti akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal kita masing-masing. Tidak ada yang kekal abadi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membuat kita ini hebat kecuali ya iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak ada yang membuat kita kuat bahkan kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya kita akan memahami bahwa semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Sehat kita hari ini hadirin juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat kemarin, sehat besok, lusa dan seterusnya. Oleh karena itu, amal soleh yang hadirin dan kita semua yang kerjakan itu sebetulnya adalah sebagai persiapan kita nanti untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah setiap pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang kita lakukan hari ini. Berarti yang kita lakukan hari ini itu adalah sebuah jawaban yang nanti kita akan menjawab pada hari tersebut, yaumul hisab. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khairul bashar, dengan manusia terbaik, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu nikmat yang itu sangat didamba-dambakan oleh para nabi dan para syuhada. Jadi satu nikmat ini membuat mereka cemburu, jemaah. Satu nikmat ini membuat mereka itu juga ingin mendapatkannya. Terlepas dari bahwasanya maqam nubuwah, derajat kenabian itu tentunya di atas semuanya, jemaah. Jadi nabi dan rasul itu tentunya adalah asyraf, ya, lebih mulia daripada kita sebagai manusia. Bahkan kalau seandainya kita semuanya kumpul, seluruh manusia kumpul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, itu kemuliaannya tidak akan pernah bisa menyamai dengan kemuliaan seorang nabi dan rasul. Orang kita ini kan yang disebut sebagai manusia itu pasti bersalah. Istilahnya bukan pasti bersalah, tapi seringnya bersalah. Sedangkan nabi dan rasul mereka adalah maksum. Mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat, kalau kesalahan dan lupa itu manusiawi, mereka pernah lupa juga. Bahkan Nabi SAW pernah lupa, tapi diingatkan. Tapi kalau melakukan sebuah perbuatan dosa, maka tidak, jemaah. Nah, ada satu nikmat yang itu sangat didambakan oleh para nabi dan para syuhada. Kita semuanya tahu hadirin bahwa
Dua golongan ini, yang pertama tadi nabi, anbiya, yang kedua syuhada, mereka ini adalah orang-orang yang Allah muliakan. Betul jasad mereka ini atau mereka wafat, tapi Allah masih memberikan kepada mereka nikmat yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka seakan-akan masih hidup. Itu syuhada, dan itu adalah para anbiya. Nah, kok bisa? Padahal mereka sudah mendapatkan maqam, sebuah kedudukan yang syarif, yang sangat mulia, tetapi kenapa mereka masih menginginkan yang lain? Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba. Allah memiliki ibad. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang mereka ini laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka ini bukan nabi dan bukan rasul. Inna lillahi la unasan laisu bi anbiya wala syuhada, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah itu memiliki makhluk-makhluk. Allah itu memiliki hamba-hamba, dan kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi status terbaik, hadirin, yang itu melekat pada diri kita, yang harus kita pegang nanti sampai kita diambil nyawanya, dicabut nyawa oleh malaikat maut, adalah kita harus bangga bahwasanya kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai izzah yang Allah tanamkan kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, mereka ini bukan nabi, bukan rasul, bukan syuhada. Tapi apa yang menarik, hadirin? Yaghbituhum al-anbiya wasyuhada. Tapi mereka ini yang bukan nabi, bukan rasul tadi, itu para nabi dan para syuhada yang gugur di medan perang. Syuhada, orang-orang yang syahid, mereka itu mendambakan, mereka itu apa? Cemburu. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Mereka pada hari kiamat cemburu, ingin mendapatkan itu yang didapatkan oleh bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa jamaah? Bukan syuhada. Tapi nanti pada hari kiamat, yaghbituhum al-anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Yang membuat para nabi, yang membuat para syuhada itu menginginkan atau cemburu dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, ternyata apa jamaah? Disebutkan dalam hadis ini bimakanihim minallahi ta'ala, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, tidak disebutkan di sini. Oh, karena orang ini punya hartanya banyak. Oh, karena orang ini punya apa jamaah? Rezeki ataupun harta yang melimpah di mana-mana. Oh, orang ini adalah orang pemimpin yang kepemimpinannya di mana-mana. Bukan itu yang disebutkan. Tapi bimakanihim minallahi ta'ala. Yang membuat para nabi dan yang membuat para syuhada itu cemburu adalah kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin rahimakumullah, tentunya kedudukan ini masih di bawah kedudukan nabi. Karena mereka ini adalah tentunya ya a'la, lebih tinggi dibandingkan dengan kita semuanya. Seperti yang kami sampaikan tadi. Bimakanihim minallah, karena mereka ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita jamaah, dia itu seakan-akan wah di hadapan manusia, dihormati ya, banyak pengikutnya, tapi ternyata dibenci oleh siapa jamaah? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mereka itu kita sebut sebagai wah ini kayaknya orang hebat, ini kayaknya public figure. Ternyata apa jamaah? Kita anggap ini sebagai orang yang sebagai panutan bagi kita, ternyata itu dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kita anggap dia ini adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya macam-macam lah, hartanya di mana-mana. Tapi ternyata mereka ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka iya dicintai oleh manusia, oleh makhluk. Bahkan semua orang menginginkan untuk misalnya
foto dengannya. Tapi ternyata nauzubillah jamaah, Allah benci dengan orang tersebut. Sebaliknya ada orang yang itu mungkin tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ini tidak terkenal, tapi ternyata dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga disayang Allah Azza wa Jalla. Bimakanihi minallahi taala. Orang tersebut punya kenikmatan yang membuat para nabi, para syuhada itu cemburu. Bayangkan jemaah, kalau yang cemburu para nabi dan syuhada itu kan berarti bukan masalah yang ringan. Mereka ini sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat wah, yang sangat istimewa, tapi kenapa sampai mereka itu cemburu dengan orang-orang tersebut? Bukan nabi, bukan syuhada. Oh, ternyata rahasianya karena mereka punya manzilah indallah. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di hadis yang berikutnya. Ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, para sahabat kemudian penasaran. Ini jamaah. Jadi para sahabat Nabi SAW itu kalau disebutkan kebaikan, mereka penasaran, kok bisa mereka mendapatkan keutamaan tersebut? Gimana caranya kita ingin seperti mereka? Ini kan kesempatan jamaah. Kita kan bukan Nabi, bukan, ya masih hidup alhamdulillah. Tapi kok sampai-sampai mereka-mereka ini yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, para nabi tadi misalnya, itu kok sampai cemburu dengan manusia-manusia yang mereka bukan nabi dan bukan pula rasul. Ternyata jamaah jawabannya ketika Nabi ditanya, wahai Nabi siapa mereka? Nabi mengatakan, hum qaumun tahabbu biruhillahi. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena siapa jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala. Hum qaumun, mereka adalah sekelompok orang. Mereka adalah orang-orang tahabbu yang saling mencintai. Motifnya apa? Biruhillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena rahim. Jadi mereka ini saling mencintai, saling menyayangi bukan karena ada hubungan apa jamaah? Rahim. Kalau misalnya ada orang yang itu terikat dengan kekerabatan ya rahim, entah itu misalnya pamannya ya, Pak D-nya, Pak Alik, Bulik dan seterusnya, maka ini nggak usah diperintahkan harus apa jemaah? Harus saling mencintai. Masa ponaan nggak mencintai apa Pak D, Pak Aliknya begitu? Seorang harus mencintai itu karena apa? Ini adalah bagian dari silaturahim. Kalau ini nggak usah diperintahkan karena sudah ada perintahnya. Tapi mereka hebatnya adalah laisu ala arhamin bainahum. Mereka ini mencintai bukan karena ada hubungan rahim. Jaraknya jauh. Dari Indonesia mencintai saudara-saudaranya yang ada di Palestina misalnya. Dari Indonesia mencintai saudara-saudaranya yang sedang berada misalnya di India sana. Yang hari ini juga tertolimi jemaah dan beberapa daerah-daerah lain. Kok bisa-bisanya orang Indonesia mencintai saudaranya yang itu dibatasi dengan apa jemaah? Samudra ya, dengan benua, dengan lautan dan seterusnya. Kenapa? Mereka ini saling mencintai bukan karena adanya rahim, bukan wala ala amwalin yata'ataunaha, bukan pula karena uang jemaah. Sekali lagi, bukan karena uang. Motifnya apa? Sekali lagi, tadi motifnya biruhillahi, karena mereka itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekerabatan, bukan karena ini ada hubungan persaudaraan, bukan karena ini ada seorang dengan itu hubungannya dengan dia adalah pak adenya, pamannya dan seterusnya. Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula karena uang. Motifnya bukan karena uang. Biasanya kan kalau ada orang yang dibantu, oh itu kemudian apa? Kita berusaha untuk balas budi. Kita ingin membalas budi tersebut karena tapi ini enggak, sekali lagi ya, Mak. Hum qaumun tahabbu biruhillah. Mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena statusnya itu saling bersaudara, karena rahimnya sama, bukan karena harta yang menyatukan mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan mereka. Tetapi imanlah yang membuat mereka saling bersaudara. Kenapa seperti ini jamaah? Karena iman itu membuat kita saling mencintai dan menyayangi jamaah. Hari ini bisa buka nanti di surat Maryam ya. Ayat yang ke-96 yang di akhir-akhir ayat surat Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu
wudda. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih, maka pasti Allah akan tumbuhkan di antara dada-dada mereka itu apa? Wudda, mahabbah jamaah, kecintaan. Jadi iman dan amal soleh inilah yang menumbuhkan kenapa kita saling mencintai, karena Allah Azza wa Jalla. Bukan uang, bukan kedudukan yang mengumpulkan kita, bukan jamaah. Tapi yang membuat kita saling mencintai adalah innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Iman dan amal soleh ini. Sebaliknya, kalau seseorang itu imannya turun, amal solehnya juga nggak jelas, maka di sini juga akan berkurang rasa cintanya kepada sesama orang yang beriman. Makanya kamilul iman, orang yang memiliki iman yang sempurna itu akan memiliki kasih sayang kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kita bersabda, "Irhamu man fil ard." Sayangilah orang-orang yang di bumi. "Yarhamkum man fis sama," maka yang di langit akan menyayangi kita semuanya. Hadirin yang semoga disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah orang-orang yang apa jamaah? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar jamaah. Yang ini kemerdekaan ini dapatkan bukan dengan hadiah. Kalau kita melihat negeri jiran kita, Malaysia, mereka mendapatkan kemerdekaan ketika diberikan oleh Inggris. Tapi Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan dengan darah jamaah, para syuhada. Ini didapatkan dengan pengorbanan, dengan perjuangan yang tidak murah dan tidak mudah. Ratusan tahun mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istiqlal, kemerdekaan. Nah, ini bangsa yang sangat besar seperti ini harus kita tumbuhkan rasa saling mencintai antar sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merusak apa yang sudah pernah diusahakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Hari ini kita juga berjuang jemaah. Usaha selama 300-an tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Ketika mereka berhasil merebut kemerdekaan ini, itu bisa dihancurkan dengan kita jemaah dengan sehari. Kita bisa merusak persaudaraan itu hanya dengan sehari, bahkan setengah hari, bahkan 1 jam jemaah. Mereka sudah bersusah-susah payah ratusan tahun, kita bisa merusak itu jemaah. Kita bisa merusak amal soleh mereka. Kita bisa merusak perjuangan dan darah-darah yang berceceran yang mereka berikan dengan sekejap. Tapi kita tidak ingin menjadi orang pengkhianat jemaah. Kita tidak ingin mengkhianati perjuangan orang-orang yang sudah berjasa sebelum-sebelum kita. Tugas kita adalah melanjutkan ini, merawat ini jemaah. Kita ingin merawat ukhuwah Islamiyah. Kita ingin merawat persaudaraan kita yang ditumbuhkan karena al-iman billah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid yang masuk ke dalam hati kita. Yang mengakar kuat kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tadi jamaah, motifnya bukan karena ini karena kita saudaraan, karena ini kerabatan, bukan jamaah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga karena uang, bukan karena harta. Hum qaumun, itu kita ingin meniru jamaah, kita ingin dicemburui oleh siapa? Oleh Nabi dan para syuhada. Tapi syaratnya berat. Cintailah orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motifnya ini tuh orang suka ngasih, ini tuh orang suka ini, bukan itu jemaah. Tapi mencintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, bahkan para syuhada, mereka menginginkan kedudukan tersebut ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah siapkan untuk mereka. Oleh karena itu, ketika kita mencintai dan kita menyayangi manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan rahmatnya kepada kita. Terlebih kenapa hari kiamat? Karena hari kiamat itulah yang bisa memberikan rahmat hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia kita bisa diberi oleh makhluk atas izin Allah.
Tapi di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Azza wa Jalla, jemaah. Di dunia masih ada orang yang dia bisa ngasih kita bisa cerita sama orang, dibantu. Tapi nanti di akhirat, jemaah, cerita sama siapa? Nggak ada orang yang akan membantu kita. Yang membantu kita adalah amal soleh kita sendiri. Yang membantu kita adalah takwa dan iman kita semuanya. Yang membantu kita, jamaah, ya ini amal soleh yang hadirin kerjakan hari ini misalnya. Di antaranya kita sholat subuh, ya. Kemudian kita sejenak mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi SAW 30 menit, tapi itu sangat berarti sekali, jamaah. Itu sangat berarti, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Allah berikan kepada kita semuanya waktu 24 jam. Sisakanlah dan luangkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan rahmatnya pada hari kiamat nanti. Nah, kita lanjutkan, jemaah. Jadi tadi sampai sabda Nabi SAW, mereka itu bukan nabi, bukan pula rasul, bukan pula syuhada, tapi mereka itu didambakan nikmatnya oleh para nabi dan para syuhada. Motifnya mereka mencintai karena Allah, bukan karena rahim, bukan karena kekeluargaan, bukan karena apa, jemaah? Bukan karena harta. Lalu Nabi SAW melanjutkan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut ketika yang lain takut. Maksudnya gini, jemaah. Jadi ketika di hari kiamat nanti ada orang yang takut, wah ini dia melihat amal buruknya, dia melihat dosa-dosanya di depan matanya, kemudian dia takut hancur, pasti hancur kayak gitu. Dia yakin itu yang akan menjadikan dia binasa. Tapi tidak dengan orang-orang yang mencintai karena Allah, punya amal soleh dan punya iman kepada Allah. Mereka ditolong oleh Allah. Mereka bahagia di saat orang-orang tadi yang tidak punya amal soleh itu apa? Takut, jemaah, sedih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Yunus ayat 62. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Oh, ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Surat apa tadi, jemaah? Surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka itu tidak akan pernah sedih dan mereka tidak akan merasakan ketakutan. Di surat Yunus ayat 63 dijelaskan siapa yang disebut sebagai wali Allah, jemaah. Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Oh, ternyata wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan terus bertakwa kepadanya. Makanya Ibnu Katsir kemudian ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan, kullu mu'minin taqi fahuwa wali. Setiap seorang mukmin beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, jemaah, hati-hati jangan sampai kita malah membenci saudara kita, apalagi malah kita menghina mereka, sesama muslim. Ya kalau kesalahan itu pasti ada, jemaah. Gak usah jauh-jauh, kita sendiri pun juga tidak lepas dari yang namanya apa? Kesalahan. Kalau dosa nggak usah jauh-jauh, jamaah, kita ngaca depan diri kita sendiri, itu banyak sekali dosanya. Oh, kalau kita mencari kesalahan orang lain tidak akan pernah kita habis, jamaah. Kalau kita mencari keburukan orang lain, ya biar ada sebuah ungkapan gimana, jamaah? Gajah di seberang lautan lebih kelihatan daripada apa, jamaah? Atau semut di seberang lautan lebih kelihatan daripada gajah yang ada di pelupuk mata. Itu nih kadang perlu untuk permuhasabah terkait dengan ukhuwah kita Islamiyah ini. Kita perlu muhasabah untuk memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang siapapun yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa. Mereka itu adalah orang yang akan merasakan ketenangan. Mereka tidak takut sedih ketika orang-orang yang sedih, tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi, mereka tidak merasakan kesedihan karena mereka yakin ada Allah yang selalu menolongnya. Ada Allah yang selalu membantunya nanti pada hari kiamat terlebih. Ketika kita tidak bisa menolong
dan membantu siapapun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita ingin dibebaskan dari dua perasaan ini jamaah, kita lepas dari kesedihan dan kita lepas dari ketakutan, maka kuncinya kata Allah dalam surat Yunus ayat 63, iman dan takwa. Inilah yang membuat para nabi, para syuhada cemburu dengan kita semuanya. Sekali lagi, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan, bukan itu jamaah. Kita belajar dari Al-Quran, ternyata harta tidak bisa menyelamatkan kita. Belajarlah dari kisah Qarun, dengan harta yang sangat melimpah, tapi ternyata hartanya tidak bisa menyelamatkan, tetap tenggelam jamaah. Kita belajar dari Fir'aun, kekuasaannya yang begitu hebat, bangunan yang begitu kuat, tidak bisa menyelamatkannya, karena yang menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis binasa dengan tenggelam jamaah. Inilah jamaah, akhir dari sebuah kesombongan itu adalah kehancuran. Kesombongan pasti akan menghancurkan kita, tapi ketawaduan akan membuat kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah jamaah, kita ingin merawat sekali lagi mahabbah, kita ingin merawat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua hal yang kita sampaikan ke dalam surat Maryam tadi ayat 96, dengan iman dan amal solih. Karena iman ini yang membuat kita semakin menyayangi sesama kaum muslimin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling menyayangi antar sesama pasti akan disayang oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rasa cinta kepada orang-orang yang beriman, maka Allah juga mungkin akan cabut perasaan tersebut dari diri kita semuanya. Maka hadirin rahimakumullah, ini nikmat yang dicemburi oleh malaikat, oleh para nabi dan para syuhada. Kita semuanya berupaya ya untuk memiliki kenikmatan tersebut agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya kedudukan tinggi di sisi manusia jemaah. Tidak ada artinya kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya harta yang kita miliki kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya kekuasaan, kekuatan yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita usahakan kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal yang terbaik bagi orang yang beriman, visinya adalah mendapatkan nailu mardotillah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Hari ini kita banyak ditipu jemaah. Kita memiliki ukuran standar bahwasanya orang yang hebat itu ketika orang banyak pengikutnya, orang yang hebat itu ketika banyak hartanya, orang yang hebat itu ketika dia berkuasa dan sebagainya. Bukan jemaah, ternyata tidak. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa istiqomah di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian harta, dengan ujian kekuasaan, dengan ujian semuanya jemaah. Ketika dia bisa lepas dari jeratan-jeratan itu, itulah yang disebut sebagai hebat dan pahlawan jemaah. Karena dia berhasil untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Yang terberat bukan musuh yang membawa senjata jemaah, tapi yang terberat bagi kita adalah musuh yang itu ada dalam diri kita sendiri. Itu hawa nafsu kita yang tidak merasa puas, terus tamak dengan apa yang dimilikinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan merawat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, dan Allah bebaskan diri kita, hati kita dari sifat hasad, kemudian baghdha, saling membenci, memusuhi antar sesama kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kekuatan itu dari kita. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mencabut kebencian, kedengkian di antara kaum muslimin, dan Allah ganti dengan saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli, saling mendoakan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya, berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan hadirin, yang semoga disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah itu datangnya dari setan dan dari kami pribadi. Kami beristighfar, astaghfirullah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.